Kita ingin lihat rumus pahala dari hitung-hitungan. Bismillah. Ini boleh saya hapus yang bawah? Ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Perhatikan kalimatnya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ya. Siapa yang melakukan satu kebaikan, di Anda mengerjakan satu kebaikan yang bermaslahat dalam kehidupan, ya, diniatkan karena Allah, itu minimal dapat 10 pahala. Jadi satu kebaikan berapa nilainya? 10. Masya Allah. Ada kulit pisang di jalan, Anda ambil misalnya kan, dan disimpan di tempat sampah selayaknya, itu dapat 10 poin. Ya. Ada papan tulis kotor, Anda hapus kemudian misalnya, nah itu 10 poin. 10 poin, bisa. Gak apa-apa. Tapi sampai amal itu selesai, begitu kulit pisang diambil, disimpan di tempat sampah, sampai selesai, itu 10 poin. 10 poin. Tapi Quran tidak. Quran tidak. Quran itu bukan dinilai dari selesai bacaannya, tapi setiap huruf yang dibacakannya. Setiap hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca walaupun satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, ya, falahu asyru hasanat, dia langsung dapat 10 kebaikan. Setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda baca alif lam mim saja, dapat berapa? Belum tentu. Belum tentu. Kalau pakai hitungan normal, ini kita baca, ini satu, ini satu, ini satu, 3 huruf ya? Kalau pakai bacaan normal. Tapi kalau kita baca dengan menggunakan ilmu arud, ilmu arud itu ilmu tingkat keempat dalam ilmu bahasa Arab. 1 nahwu, 2 saraf, 3 balaghah. Balaghah dibagi 3 ilmu lagi. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Yang keempat tingkat paling tinggi disebut dengan arud. Ya, arud itu ada 16 ilmu lagi disebut dengan bahar. Nah, ilmu dasar di ilmu arud adalah menuliskan sesuatu sesuai dengan yang diucapkan, bukan yang dituliskan. Jangan lihat simbol hurufnya, tapi lihat ucapannya. Nah, perhatikan, kata Nabi ini apa? Alif. Alif kan begini tulisannya. Ini berapa huruf? Kalau lihat simbolnya 1 ya. Tapi kalau lihat hurufnya 1, 2, 3 huruf. Berarti dalam 1 ini pun sudah ada 3 lagi ya. Ini juga belum tentu. Karena ini huruf apa? Hamzah. Hamzah kalau diturunkan ke bawah tulisannya begini. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 huruf ini saja sudah ada berapa? Belum tentu, karena ini huruf H. Nah, ini mim, ini zai, ini ta. Di rumusnya, kalau Anda membaca, mengamalkan sesuatu dengan berhitung, Allah akan berikan sesuai hitungan. Tapi kalau Anda tidak pernah menghitung segala sesuatu amalan, Allah berikan tanpa batasan. Rumus itu Anda temukan di Al-Baqarah ayat 261. Nanti lain waktu kita bahas supaya agak cepat dulu ini ya. Kalau yang menghitung di pertengahan ayatnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, sebelah kanan paling atas ya, 261. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, orang sering berhenti sampai sini bacanya. Ya. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu benih biji, tumbuh dengan 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 butir. Jadi sering dikalikan 1 kali 7 kali 100, dapat berapa? 700. Pernah mendengar kalau ada orang infak dapat pahala 700 kali lipat? Pernah mendengar? Ini ayatnya, cuma sayang dibacanya berhenti sampai di sini. Padahal belum selesai. Belum selesai. Lihat ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas. Yudha'if itu ada dua cara. Bisa pakai tasydid. Yudha'if, dha'afa, yudha'ifu. Tulis ya. Ini pakai tasydid, dha'afa. Yang ini pakai alif, dha'afa. Panjang mana bacaannya? Yang 1 atau yang kedua? 1 atau 2? 1 dha'afa, yang bawah. Yang kedua dha'afa, panjang mana? Yang 1. Perhatikan,
sesuatu kalimat kalau diberikan alif di tengahnya itu menunjuk pada satu bacaan yang panjang, proses yang lama, ya, atau sesuatu yang berlimpah tanpa batas. Karena itu setiap kalimat kalau ditambahkan alif pasti dibaca a panjang, ya. Tapi kalau alifnya dibuang diganti dengan tasydid, itu artinya walaupun ditambahkan tapi masih bisa dihitung, masih ada batasan. Dan di ayat itu kalimatnya tidak menggunakan tasydid tapi alif. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan lipat gandakan tanpa batasan bagi siapa yang dikehendaki. Saya kembalikan. Saya agak pelan-pelan. Jadi bagi orang yang ingin mengikuti sunnah Nabi baca Quran, khatam minimal sekali dalam 1 tahun, maka Nabi memberi motivasi. Pertama, belajar dulu baca Quran yang benar. 1 hurufnya diberikan pahala 10 kebaikan. Kalau tidak hitung-hitungan tanpa batas yang tidak kita ketahui. Ya Rasulullah, saya kurang lancar kalaupun baca, masih berat membacanya, masih terbata-bata. Kata Nabi, jangan khawatir, baca saja. Pahalanya 2 kali lipat dibandingkan dari yang lancar. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta, adapun orang yang terbata-bata membacanya, wa huwa syaqqun alaihi, sudah terbata-bata berat mengucapkannya. Orang membacakan a'udzu, dia membaca a'udzu, bisa? Kata Nabi, falahu ajran. Dia akan mendapat minimal 2 kali pahala orang lancar. 2 kali. Jadi kalau a'udzu berapa huruf? A'udzu berapa huruf? 4. Misal kita hitung-hitung, 4 kali 10 berapa? 40. Yang tidak lancar terbata-bata ini 2 kali ini minimal. Jadi berapa? Masya Allah. Kalau gitu besok saya nggak lancar aja Ustaz baca. Nah, itu persoalan serius. Maksudnya pahala bacaan dan pahala kesungguhan belajarnya. Ya. Tapi kalau Anda sudah mampu membacanya dengan baik, maka yang diarahkan oleh Rasulullah itu pada bagian yang kedua, yang ini. Pelan-pelan. Saya agak pelan dulu. Yang pertama ini belajar baca dulu. Ya. Bacaannya disebut dengan qiraah. Qiraah. Orangnya disebut dengan qari, cuma baca. Tapi kalau Anda sudah mengerti cara membacanya, bagus bacaannya, maka diarahkan pada bagian yang kedua, disebut dengan tilawah. Tilawah. Mulai membaca dengan pemahaman, dengan makna. Dengan makna, insyaallah. Dan bacanya nggak banyak-banyak, ya. Kalau yang pertama barangkali ada yang sekali baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, tilawah tidak. Tilawah tidak. Masya Allah. Sahabat itu paling maksimal baca 5 ayat. 5 ayat. Setelah mereka lancar membacanya. Dari 5 ayat itu dipahami isinya. Kemana arahnya, apa petunjuknya, lalu diamalkan. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, walaupun cuma baca 5 ayat, tapi bisa mengamalkan, memahami dalam kehidupan, maka pahalanya perhatikan. Bukan cuma dihitung setiap hurufnya 10 kebaikan. Lebih daripada itu. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Ini saat membacanya, belum diamalkan, saat membacanya. Perhatikan kalimatnya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidaklah berkumpul orang-orang di satu tempat di rumah Allah. Yatluna kitaballahi, mereka melakukan tilawah kitabullah. Tilawah Al-Qur'an, bukan qiraah, bukan cuma baca, tapi memahami artinya. Misal ada kajian Ustaz misalnya Abdullah Amin membahas tentang tafsir, ya. Itu kan paling yang dibaca 1 ayat, ya. 1 ayat, lalu beliau uraikan maknanya, beliau sampaikan pemahamannya, antum ikut. Maka saat Anda mengikuti itu Allah berikan keutamaan yang tidak diberikan pada yang lain kecuali yang tilawah saja. 4 keutamaan melalui lisan Nabi, ya. 1, kata Nabi, illa ghasyiyat humur rahmah. Saat mereka sedang belajar itu, rahmat Allah diliputkan. Masya Allah. Antum belajar tentang Quran, ikut misalnya pelajaran ulumul Quran, ikut pelajaran tafsir Al-Quran, ikut pelajaran misalnya tajwid Al-Quran, diberikan pemahamannya, dicontohkan ayatnya. Saat Anda sedang belajar, itu rahmat Allah bukan diturunkan, tapi diliputkan. Apa bedanya? Kalau turun, bisa turun di pojok, ya, yang di sini nggak dapat. Ya, di pojok saja, turunnya di sana. Ya. Bisa turun di tengah, yang di pojok tidak dapat. Tapi kalau diliputkan, dimanapun posisi Anda berada, rahmat Allah sedang menaungi.
Dan saya sudah sampaikan di kajian yang telah lalu, kalau disampaikan rahmat itu satu di antara 3 kemuliaan. Ya, saya dengan cepat saja, tidak perlu mengulang lagi. Satu, bisa ampunan dari dosa. Dalilnya Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Kedua, solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Anda punya masalah apa saja, Anda berdoa, Allah berikan jawabannya. Ya. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dunia dan akhirat. Anda yang punya masalah dunia, minta ini, minta itu, punya masalah akhirat, ingin bertemu dengan ini di surga itu, Allah seketika akan berikan kemudahan dalam hidupnya. Ya, dalilnya Quran surah yang pertama ayat yang ketiganya. Pemberian dunia disebut dengan Rahman, pemberian akhirat disebut dengan Rahim. Ya, satu. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Dijamin oleh Rasulullah, kata Nabi, orang yang tilawah Quran dibandingkan baca saja tanpa paham maknanya, itu akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ya. Lebih tenang dibandingkan yang cuma baca saja. Tidak percaya silakan. Anda misalnya buka Quran, lu dibaca, misal, ya. Anda bacakan surat jangan panjang-panjang lah. Ambil misalnya surat yang lebih pendek, yang standar, Ad-Duha misalnya. Wad-duha wal-laili idza saja. Sampai sini saja. Anda baca tanpa menggunakan terjemah. Yang kedua, baca, lihat terjemahnya. Lalu pahami tafsirnya, itu akan lain rasanya kepada hati dibandingkan cuma baca tidak tahu maknanya. Kata Nabi, pasti akan ada ketentraman, ketenangan dalam jiwanya. 2. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, Masya Allah. Haffathumul malaikah. Saat dia belajar tentang tilawah ayat itu malaikat bergabung ikut. Misal, yang baca cuma 3 orang di satu masjid, itu belum tentu 3 makhluk. Ya. Barangkali yang baca, yang belajar 3 orang, yang menyertai 300 malaikat, bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, Masya Allah. Dan yang terakhir, saya agak cepat, ini yang paling hebat. Ini yang paling hebat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Bila ada orang mau bertilawah Quran, walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, kata Nabi, saat dia sedang belajar, itu disanjung-sanjung oleh Allah, di sisi makhluk yang ada di sekitar arsy. Disanjung-sanjung oleh Allah. Masya Allah. Ada yang sudah pernah disanjung Allah? Boleh angkat tangan? Saya bawa coklat ini, saya kasih nanti kalau ada. Tidak? Kalau tidak, ayo kita mulai. Yuk cari ta'lim yang membahas tentang tilawah, tafsir dan sebagainya. Anda akan disanjung. Itu belum mengamalkan. Kalau Anda sudah mengamalkannya, Masya Allah. Kalau Anda mampu mengamalkannya, plus. Langsung hadisnya. Muslim, nomor hadis 1389. At-Tirmidzi, nomor hadis 2682. Perhatikan. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Saya bacakan hadis lengkapnya, maaf. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan ya untuk belajar sebagian dari tuntunan agama Allah, ya. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan balas keluangan waktunya, usahanya itu dengan memudahkan langkahnya menuju surga. Wa innal malaikata, dan kalau penuntut ilmu tahu, setiap malaikat, innal malaika, setiap malaikat la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya ridhan li talibil ilmi, dari mulai dia berangkat sampai pulang lagi memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Sekarang lihat. Wa fadlul alim, dan keutamaan orang yang telah punya ilmu. Dia belajar 1 ayat, dia amalkan. Saat dia mengamalkannya, kata Nabi, wa fadlul alim, keutamaan orang yang punya ilmu lantas mengamalkannya, alal abid, dibandingkan orang yang cuma ibadah saja tapi tidak tahu ilmunya. Tidak pernah tilawah, ibadah saja, ya, tidak paham yang dia kerjakan. Itu kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaannya seperti rembulan dibandingkan seluruh benda yang ada di langit. Kata para ulama, minimal dapat pahala 1000 bulan. 1000 bulan. Mau nunggu sampai Ramadan silahkan, belum tentu hidup. Kurang lebih 83 tahun. Anda belajar tentang, misal, salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Anda pelajari menyempurnakan salat. Bagaimana caranya? Lalu Anda pahami artinya, Anda amalkan. Begitu takbir, misal, takbir angkat sejajar dengan bahu. Dari ayat itu saja 1, ya. Anda praktekkan itu karena dasar ilmunya, itu pahalanya sekali takbir sama dengan takbir 83 tahun tanpa henti.